Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, mari kita sama-sama melihat makhluk apa saja yang datang ketika sebatang pohon aren ditebang. Nah, ya kan? Makhluk apa saja atau hewan apa saja yang datang ketika pohon aren ditebang nih, fakta ya. Baru ditebang. Ini kalau nggak salah sudah ada 3-4 harian tuh. Ya tuh, bekas-bekasnya tampak. Ini tunggulnya tuh, tunggul aren. Nah, yang pertama makhluk Allah yang datang ke lokasi ketika pohon aren ditebang tentu saja adalah makhluk Allah yang bernama manusia. Faktanya mana? Nih kita cek nih. Setelah batang aren ditebang, maka akan ada datang orang-orang yang sengaja datang untuk mengambil lidi dari pohon aren. Nah, lidinya mana ya contohnya? Untuk dijadikan sapu. Nih. Nah, lidinya nih. Beliau ambil lidinya ini untuk dijadikan lidi, sapu lidi dari pohon aren. Nah, sapu lidi dari pohon aren ini sangat terkenal. Kenapa lidinya tuh keras tuh? Lidinya lebih keras, lebih kaku kalau dibandingkan dengan lidi pohon kelapa. Satu itu. Yang kedua, sapu lidi pohon aren ini selain digunakan sebagai alat untuk bersih-bersih, terkadang juga digunakan untuk bahan terapi. Misalnya terapi pijat, terapi digebukin dulu pakai ridek sapu aren sehingga kelasan jadi naik, harganya pun jadi lumayan. Nah, itu faktanya nih ya, nih ini bekasnya tuh. Jadi untuk mendapatkan lidinya tuh, para penduduk itu pertama dia itu harus nih pisahkan. Nah, contoh ini nih. Yang pertama dia ini kan dahan pohon aren nih. Dia pisahkan lidinya dari sini. Pisahkan misalnya kayak gini pakai pisau. Susah nih. Harusnya pakai pisau, nggak ada persiapan. Nah, nih daun ini kan udah dipisahkan dari tadi. Nah, itu dibersihkan daunnya. Setelah dibersihkan daunnya, minimal katakanlah 100 biji dapat 1 ikat batang sapu aren. Nah, coba bayangkan itu kan. Itu fakta ya, tuh udah diambilin. Ini juga fakta nih. Diambilin. Ya kan? Nah, itu fakta yang kedua, yang ini manusia yang datang. Jadi itu terkadang di daerah kami itu ada semacam kearifan lokal. Jadi kalau batang aren sudah ditebang kayak gini, kalau tidak ada larangan dari yang punya pohonnya atau yang membeli pohonnya itu, nah maka lidinya itu boleh diambil oleh siapa saja. Ya kan, itu semacam kearifan lokal. Tentu akan lebih baik kalau minta izin dulu pada yang beli pohon aren ini, atau minta izin dulu pada yang punya kebun ini. Tapi kalaupun tidak minta izin pada daerah tertentu, tentu ya tidak semuanya, itu ada semacam kearifan lokal, boleh mengambil lidinya. Nah, itu ya faktanya ya. Jadi fakta ya bahwa makhluk Allah yang pertama yang datang ke sini itu adalah manusia. Untuk apa? Untuk mengambil lidi dari batang aren untuk dijadikan sapu lidi aren. Fakta yang kedua, tentu ini saya datang ke sini nih. Nah, ini yang lagi ngomong manusia juga kali, datang ke sini untuk membuat konten tentang pohon aren. Nah, kita lihat makhluk Allah yang kedua nih. Tuh. Tuh, banyak yang terbang kan? Nah, ini apa remetuk atau apa namanya tuh. Nah, dia datang ke sini nih untuk menghisap sari-sari pohon yang tersisa. Ya kan tuh. Nyamuk juga pada datang. Nah, ini nih tuh berair dia. Berair, baunya nggak enak gitu kan ya. Tuh. Di salah satu tekstur pohon aren itu dia menyerap air dari bawah kemudian tuh ya. Jadi ini tuh semacam pori-pori pembuluh darah lah kalau di manusia itu. Ya. Nah, kalau yang kedua nih ada remetuk atau apa namanya ya tuh. Kemudian yang ketiga kita cek. Apalagi ada semut.
Tuh. Semut juga datang ikut berpesta ketika pohon aren ditebang. Tuh, lalu ada laba-laba juga tuh. Tuh. Laba jenis apa tapi kecil. Ada kupu-kupu. 4 ya tuh kupu-kupu tuh. Tuh. Iya, kupu-kupu dia. Tuh. Sebetulnya ada satu makhluk yang pengen saya lihat. Itu semacam bambung atau girang tuh ya, yang biasa ada kalau pohon kelapa ditebang atau pohon kirai ditebang. Ini ada nggak nih kalau di pohon aren? Harusnya ada karena mirip dia tuh. Kupu-kupu hadir tuh ya kan. Coba kita lihat makhluk Allah yang lain. Nah, ijuknya ini belum ada yang ambil nih, nanti juga bisa ada yang ambil lagi untuk dimanfaatkan ijuknya. Jadi idealnya itu para pemborong pohon aren itu gabung sama pedagang ijuk, gabung sama pedagang sapu lidi, gabung sama pedagang kayu bakar, sehingga nggak ada yang terbengkalai, semuanya full termanfaatkan. Lalu nyamuk hadir tuh, nyamuk yang kakinya panjang, nyamuk apa namanya? Ya kan tuh, hadir ya. Nyamuk yang kakinya pendek juga banyak. Tuh ya. Nah, ini manggarnya nih yang biasa disadap jadi nira. Itu diambil gula aren atau gula kawung. Jin setan merkayakan gak dari wah datang nggak? Wah dia ngamuk kali itu pohon tempat dia bersemayam ditebang. Wah urusan amat loh setan gitu. Setan harusnya kita injek, kita lawan, jangan malah dimuliakan oleh kita. Wah bahaya itu, nanti ujung-ujungnya bisa gimana? Setan itu harus setan itu harus dihinakan. Tapi setan beneran, bukan setan. Nah, ya, itulah fakta beberapa makhluk yang datang ketika sebatang pohon aren di depan itu ada tuh. Ini lebah nih, semacam lebah atau apa nih? Ya. Kadang-kadang tahu itu apa kan? Kayak lebah sih, cuma saya nggak tahu lebah bukan tuh ya. Tuh. Nah, pergi dia. Ya jenisnya lebah tapi kok besar ya, baru lihat. Biasanya lebah kan nggak sebesar itu. Banyak makhluk yang lain ternyata kan.